Ya. Hai anak-anak, sebelum kita memulai sekolah minggu, mari kita memuji nama Tuhan. Dan terlebih dahulu, kita akan bernyanyi, halo, apa kabar kawan? Yuk! Halo, apa kabar kawan? Apakah baik-baik saja? Tepuk tangan, hentak kaki, putar badan, mari bergembira. Halo, apa kabar kawan? Apakah baik-baik saja? Tepuk tangan, hentak kaki, putar badan, mari bergembira. Anak-anak yang baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan memulai sekolah minggu, kita akan berdoa terlebih dahulu. Demikian hantarkan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Engkau mempertemukan kami di dalam sekolah minggu. Tuhan, kami bersyukur untuk kesehatan yang boleh kami nikmati, dan saat ini berkati hati dan pikiran kami Tuhan untuk kami mendengarkan firman-Mu. Ajari kami untuk selalu menjadi anak-anak yang hebat dan menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami menyerahkan acara ini sampai akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak yang hebat, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita dengan pujian Mari Masuk. Mari masuk, mari masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang kita dalam hatiku, Shalom, anak-anak sekolah minggu GKJ Kelangkok. Sudah siap untuk menerima firman Tuhan ya? Firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas 24 ayat 36b sampai 48. Begini bunyinya. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka masih belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya
dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Anak-anak, firman Tuhan yang baru saja kita dengar dan kita baca menceritakan tentang Yesus yang menampakkan diri kepada semua muridnya. Ketika murid-murid Yesus sedang bercakap-cakap, ia tiba-tiba hadir di tengah mereka dan mengucapkan salam. Awalnya, para murid merasa takut dan mengira bahwa mereka melihat hantu. Tetapi Tuhan Yesus menjawab ketakutan mereka dan meyakinkan mereka bahwa itu benar-benar dirinya. Yesus juga mengatakan bahwa semua yang tertulis tentang dirinya harus digenapi. Yesus sebagai Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, ia mempunyai suatu tujuan. Ia ingin mengutus murid-muridnya agar menjadi saksi kebangkitannya. Tidak hanya itu, mereka juga harus mengabarkan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa kepada segala bangsa. Tentunya, berita-berita itu adalah berita tentang sukacita ya anak-anak. Tuhan Yesus menghendaki murid-muridnya untuk mengabarkan sukacita kepada semua manusia. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, juga diharapkan dapat menjadi saksi Tuhan Yesus yang memberikan kabar sukacita, yaitu kabar sukacita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus membawa pengampunan dosa dan keselamatan bagi kita semua. Kita sebagai anak-anaknya yang sudah merasakan kasih dan keselamatan darinya, patut untuk selalu bersukacita. Lebih dari itu, Tuhan Yesus menghendaki kita untuk menjadi saksi bagi semua orang di sekitar kita. Caranya bagaimana? Kita bisa menceritakan kasih Tuhan yang telah kita terima kepada orang-orang di sekitar kita, mulai dari keluarga, kakak, adik, teman-teman, sahabat, guru, dan juga semua orang yang kita kenal. Hal itu harus kita lakukan agar mereka lebih mengenal Tuhan Yesus dan juga beroleh sukacita. Kita bisa memberikan kata-kata yang memberi semangat kepada teman-teman kita, memberi dukungan, dan juga mengucapkan perkataan yang membawa damai bagi orang-orang di sekitar kita. Selain itu, kita juga bisa bernyanyi memuji nama Tuhan dan memuliakan namanya. Dengan demikian, kita telah bersaksi dan memperkenalkan kasih Tuhan Yesus kepada orang lain. Mari anak-anak, mulai hari ini kita belajar menjadi saksi Tuhan Yesus dengan memberikan kabar sukacita kepada semua orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita dimampukan untuk bisa menjadi pelaku firman. Anak-anak yang semangat ya, kita bersama-sama dalam menghayati Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Kita bisa menjadi saksi Tuhan dan mengabarkan kasih Tuhan. Kita akan menutup ibadah hari ini dengan berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Mari saya antarkan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Jadikan kami pelita dalam kehidupan kami Tuhan. Mampukan kami untuk menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sebentar lagi kami akan undur dari ibadah ini Tuhan. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Bimbing sertai setiap langkah kehidupan kami. Jagai kami
Berikan kami kesehatan dan kekuatan. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak terang-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak yang hebat, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan tugas kita terus menjadi saksi Kristus. Lewat lagu ini, kita bisa diingatkan untuk menjadi anak-anak Kristus yang paling hebat.